Aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar apabila Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, selamat sore. Wah, hari Minggu yang hujan. Yes, Tapi aku tetap senang. Kenapa? Why? Karena nanti besok-besok tuh ada yang ulang tahun. Ih, gitu ya? siapa sih? Wah, yang pasti bukan aku, yang pasti oke. bukan kamu, tapi tempat tinggal kita ini. Yes, bener banget. Setuju. Iya kan? Kayak Oke, udah lama banget gitu. Kita nggak ngerayain hal ini gitu kan? nggak yang spekta-spekta Iya, gitu ya. gitu. Kira-kira kapan terakhir kamu ngerasa spekta ngerayain Ultah Kota Ambon? 2019 kan? Iya, 2019 itu yang makan patita ya kalau nggak salah. Iya, terus ada goyang goyang kakak Iya, Enda. benar. Ya, siapa tuh Kakak Enda? Jangan dong. Siapa sih? Tolong datangkan. Oke, sore ini kita kembali ketemu di Carang Bacarita. Oke. Oh iya bener, jadi gitu ya. Iya, jadi di Carang Bacarita ini kita bakal ngobrolin banyak hal juga pastinya Yes. ya. Dan yang pasti ngobrolin hal yang happening Yap. selama seminggu ini juga gitu kan. Salah satunya yang tadi kita obrolin. Dan yang akan menghadapi apa di pekan depan itu apa gitu ya? Iya benar. Di tanggal ya, 7 kira-kira. itu. Di tanggal 7 yang Super bakalan excited. datang gitu ya. Tapi by the way tadi tuh yang terakhir kali kita ngerayain itu 2018 ya kalau nggak salah. 2019 kayaknya. 2019? Ada Oke, kok. terjadi Ada ya? perdebatan. Baiklah ya. Oh ya kebetulan kan beliau ibu yang ada di bagian Oh itu iya ya, benar. bagian dari karena- acara-acara itu ya. Saya terlibat sih, bukan Iya. dalam kasus yang besar juga. Bukan dalam kasus ya, tapi memang waktu itu perayaan HUT Kota Ambon di tahun 2019 ada juga bertepatan dengan Tahun Baru 1 Muharram. Oh ya. Nah, jadi digelarlah salah satu event yang memang menyongsong gitu kan, yaitu Festival Hadrat Budaya Islam. Jadi Keren banget. Jadi memang acaranya berdekatan. Pokoknya waktu itu kan 1 September tuh. Iya. Berarti acara untuk menyongsong HUT tanggal 7 dong. Oh, Jadi iya memang sih. kayak rangkaian gitu loh. Tapi memang seminggu ini tuh acara tuh berdekatan ya sama Iya. HUT GPM Ada ya juga ya. GPM juga besok HUT Besok. GPM. Tuh kan jadi kayak memang Memang ini euforianya acaranya lagi. bertubi-tubi gitu. Iya, Dan benar, dalam benar. memori saya ya, Heeh. kalau ulang tahun GPM sama Kota Ambon itu pasti ada ya. Apa tuh? Itu gerak jalan. Oh iya bener. Iya Wah, ini nggak ada. udah lama banget. Iya bener-bener. Udah pasti rame Rame banget. di Ayah Pati selalu rame. Terakhir itu aku ngeliatin itu yang bawa kayak sagu ya. Sambil baris itu Sambil loh. baris, Wah, itu keren banget. kreatif banget sumpah, pakai baju Pakai baju cile. cile, Iya, pakai kakinya cile. juga nyeker, nggak pakai Iya. alas kaki, benar-benar Ada ya, Itu keren luar ya, biasa keren. emang. Menunjukkan budaya-budaya dari Kota Ambon dan Maluku juga ya. Bener. Iya. By the way, ini mungkin buat Tamang Bacarita belum tahu siapa kita. Nasi ngomongnya. Hai, bisa ada di sini. Hai, ada juga Juliet. Dan Sandi di sini yang temenin Tamang Bacarita semuanya. Oke. Iya. Jadi ya? kita bukan Charles Angels ya, bukan. Bukan sih. Saya Charles-nya kan. Kamu Charles, kita Angelsnya. Nyambung gitu. Tapi Oke. pasti di antara kita tuh pernah lah ya ada ngikutin salah satu lomba atau acara dari HUT Kota ya. Kalau aku tuh pernah ikut baris jalan itu juga pernah. Baris empang gitu Baris ya? empang, Oh, yang empang. Empang yang di Karpan kan. Oh iya Oh, dulu. itu rame Waktu badan saya masih ramping. Kamu sekarang udah nggak ya? Kalau Miss Ade sendiri?
Kalau aku lomba sih enggak ya, tapi terlibat dalam acara-acara kayak tadi yang tahun Oh, iya. Budaya Islam itu. Nah, kalau Juliet, Tanyain aku. iya, aku nggak tahu deh, Anda. Itu ya Miss Ambon, oh bukan ya? Enggak. Sama juga baris, tapi baris indah. Baris indah. Iya, yang indah-indah aja nggak Iya bisa sih, yang kalau saya pakai. tidak indah ya, mohon maaf. Saya membayangkan pakai seragam, enggak? Iya seragam. Berarti masih sekolah dong ya? Iya di sekolah. Wah, iya berarti Bener udah lama banget sih. Aku juga udah lama banget sih, waktu itu masih SMP kalau nggak salah. Oke. SMP apa SMA ya? Lupa aku. Mungkin SMA kali ya saya. Iya, SMA kelas 1 kayaknya itu waktu itu. Kurus banget. Wah, oke deh. Pemirsa Tapi super Carang excited. TV, asik. Sebenarnya sore ini tuh kita punya narsum sih ya, Iya. punya tamu khusus spesial juga. Benar. Karena kita mau ngomongin tentang hari ulang tahun Kota Ambon dengan tema Ambon Tangguh. Iya, kita mau Siapakah nanya-nanya sama beliau ini. beliau? Yang adalah kepala Kominfo ya. Iya, Kepala Dinas. Kominfo dan Persandian Kota Ambon. Benar, dan juga beliau ini adalah ketua panitia dari HUT Kota Ambon. Kota Ambon ini. yang That's why ke- kenapa kita tanya-tanya ke Bapak Jo Adrian. Iya benar. Tapi kok beliau belum datang ya? Sepertinya ada ini pemotretan. Ada 1 dan 1000 hal lainnya. Iya. Waduh, bukan 1001 malam dong Iya ya? kayak dunia Aladin. Siapa tahu beliau ada ini. Sama, oh enggak. Beda deh beda. Beda. Beda universe ya? Imajinasinya udah mulai meningkat ya. Oke, Ya jadi kita masih tetap menunggu, dan sembari menunggu Bapak Jo Adrian juga kita bakal ngobrol-ngobrol seputar HUT ini juga gitu ya. Yes, benar. Ya, jadi pastikan kalau teman bercerita semuanya tetap pantengin Carang TV. Kata Lampung TV. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau yang Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
TV, kita kembali lagi di You're Baca Rita. back. Yes. Tidak ada spot, kita kaget. Secara langsung ya. Datang tak diundang. Iya, pulang, tidak tahu diantar atau tidak. Jelangkung kali ya. Iya. Serem ya. Oke, 446 usia Kota Ambon tahun Wah, 2021 ini. Itu bukan angka yang sedikit dan bukan waktu yang singkat loh. iya sih Iya. benar. Kira-kira apa aja sih yang menurut kalian sekarang Ambon udah bisa berumur 446? Sebenarnya banyak hal yang berubah ya dari zaman waktu kita masih kecil sampai sekarang gitu kan. Iya. Banyak banget, bahkan sampai apa ya, tatanan kotanya juga ada yang berubah gitu-gitu kan. Mungkin Ada- pembangunan di sana sini juga udah mulai Iya, itu yang padat. berasa banget sih, itu sih. Iya. Kan. Dari lapangan mereka belum ada Ambon Manise. Iya, sudah. Sama lapangan tengahnya masih lapangan bola. Terus Patung patungnya udah Patimura diganti. juga. Iya. Iya, Gong Perdamaian. Jadi masih banyak banget. sekali JMP perubahan. bahkan itu paling berasa banget sih. Nah, yang paling kerasa tuh emang kompleks JMP ya, karena Iya. dulu kita taunya tuh kompleks Lampu 5. Nah, bener. Tiba-tiba sejarah akhirnya terbalik dan Iya. dia pun jadi Jembatan Merah Putih. iya. Jadi orang mungkin kalau generasi yang lahir setelah JMP dibangun nggak tahu, Lampu kompleks Lampu 5, apalagi kalau dengar lagunya Dodi. Nah, kan pasti langsung bingung tuh lampu. Gimana? Iya benar. Lampu 5 ya aku tak belum mana juga. Nah itu gitu, bahkan dari ya, kayak pembangunan mall misalnya itu juga dulu nggak ada gitu kan. Kita cuma tahu satu tempat untuk kita nongkrong buat belanja dan segala macam gitu kan. Ya gitulah kira-kira. Kayak mungkin generasi sekarang juga nggak tahu kalau Maluku City Mall itu dulunya kan rumah sakit Otokwik gitu. Benar. Sekarang Otokwiknya udah pindah. Udah pindah. Oh iya, aku juga nggak tahu. Mungkin kamu baru sadar kali. Bukannya nggak tahu tuh, mungkin baru sadar kali ya. Iya. Jadi gitu, banyak perubahan yang memang sudah dilalui oleh Kota Ambon ya, dalam hal ini sebagai objek yang memang menjadi objek pembangunan ya. Kita juga bertahun-tahun di sini juga pasti kerasa banget gitu. Berasa sih, berasa banget. Apalagi buat mereka-mereka yang ngerantau di luar Ambon, Oh, terus iya. ketika balik lagi ngeliatin banyak perubahan, pasti udah yang wah, kok bisa berubah sejauh ini gitu kan? Dan juga pariwisatanya juga semakin Iya. meningkat juga ya kak. Karena Coba memang mention promosi-promosi. satu tempat wisata yang sekarang mungkin kamu tahu lagi happening. Kalau bukan tempat wisata sih ya kak, tapi satu resort, bukan resort juga sih, restoran yang baru. Baguala Resort ya kak? Teluk Ambon. Teluk Ambon, maaf. Udah Nah, itu coba udah coba makanannya? Cuma Kantong ring, kantong berarti kita X-kan aja ya dari sekarang. Sudah review soalnya ya. Apa menabung aja, siapa tahu mungkin besok arisannya ke situ. lucu banget gini. Kamu mau nabung buat apa? Nak beli motor, beli rumah, enggak buat makan. Buat nongkrong. Enggak banget deh San ya. Gokil banget sih itu. Gokil banget. Baru kali ini ya kalau Biasanya makan nabung kita buat lagi, makan. kalau lagi nabung gitu kan orang tua pasti bangga kan cerita sama tetangga-tetangganya kayak Anaknya lagi "Aduh, nabung." anak aku lagi nabung, anakku lagi nabung gitu kan. Ternyata Oh, nongkrong. Nabungnya buat makan. untuk ya gengsi doang. Ya, tapi itu salah satu dampak juga perubahan gitu kan di Kota Ambon ini. Banyak tempat-tempat buat kita nongkrong, tempat-tempat buat kita refreshing gitu kan. Apalagi banyak promosi-promosi juga dari kita-kitanya juga anak-anak muda di Kota Ambon yang rajin banget ngepromosiin para wisata di Kota Ambon juga. Melalui gitu. media sosial tentunya. Iya. Nah, selain itu sesuatu yang kita hadapi saat ini, pandemi global COVID-19 itu juga bakal masuk di catatan sejarah ulang Iya tahun sih. Kota Ambon yang ke-446 tahun ini. Karena tahun kemarin nggak ada ya? Tahun kemarin Apanya nggak ada? ada acaranya. Nggak Juga ada nggak sih. ada. Seingat aku nggak ada tahun lalu 2020 kan, karena itu udah awal-awal ya kak. kita COVID-nya baru mulai masuk Kota Ambon, jadi kita tuh Benar. kayak yang panik banget loh, ini gimana, jadi emang nggak ada kegiatan Nggak ada kegiatan apa-apa. sama sekali. Dan lagi ini ya, lagi di zona yang gak baik juga ya untuk bikin acara gitu-gitu kan waktu Iya. itu. Ketika itu memang COVID lagi mulai menjalarnya, jadi memang kita satu yang kita perlu lakukan yaitu mungkin memutus mata rantai dulu. Iya bener. Mungkin jangan dulu ada perayaan-perayaan ya. Kalau tahun ini mungkin kita udah bisa lebih relax karena sudah ada vaksin, sudah Iya, ada setuju. kayak Dan gitu. memang tahun kemarin itu kalau nggak salah masih PSBB ya. Iya PSBB. Jangan dihitung berapa jilidnya, jangan dihitung. Itu kalau skripsi sudah lulus. Tebal banget. Kalau ajang pencarian
Pencarian Bakat udah season berapa Wah, itu? nggak tahu lagi sih. Apalagi itu. kalau Money Heist mungkin udah season ke berapa gitu itu ya. Game of Thrones lewat, mohon maaf. Yo. Ya. Dan tapi kita justru mungkin HUT ini juga bikin kita jadi kayak apa ya? Ngingetin kita tahun kemarin itu kita struggling banget gitu. Iya, Ini saatnya untuk kita Survive lagi ya? Iya, survive lagi. Buat yang baru mungkin. Benar gitu. Penyesuaian juga dengan pandemi, ya kan Kak? Adaptasi itu emang Iya. sulit ya, apalagi kita yang masih mungkin punya keluarga yang masih sekarang catatannya masih kena COVID dan Iya. sebagainya. Iya. Itu jadi catatan juga kan. Waduh, Bahkan kalian luar biasa. Banyak jadi yang tambah. ini kan nggak bisa kemana-mana, ada yang nggak bisa balik ke Ambon juga karena lagi ketahan di tanah rantau gitu-gitu kan. Wah, Karena memang kalau kemana-mana sekarang kan udah diharuskan untuk vaksin, terus harus ada sertifikat vaksinnya juga. Iya, Nah, benar. itu tuh banyak Emang- masyarakat yang mengeluh soal itu sih. Beberapa, mungkin Iya. ya karena mungkin belum vaksin kali ya. Jadi mau kemana-mana ketika harus disertakan Sertifikat. konfirmasi atau sertifikat vaksin itu juga. tapi memang ada banyak faktor sih kenapa orang-orang ada yang nggak vaksin. Salah satunya mungkin karena darahnya yang tinggi kali ya. ada penyakit bawaan gitu ya. Iya kan, jadi nanti disuruh tunggu dulu atau ya udah besok lagi Bu, kalau balik lagi kalau memang darahnya udah normal bisa langsung vaksin gitu-gitu kan. Ada Balik beberapa lagi. faktor-faktor yang bikin mereka Iya. Belum bisa berkesempatan untuk vaksin. Iya benar, karena nanti kalau misalnya kalau dipaksa juga nggak baik gitu Iya. kan. Atau juga mungkin ada ketakutan tersendiri dari orang-orangnya yang memang pada dasarnya nggak mau vaksin. Mungkin ada, aduh takutnya nanti gini efek sampingnya. Iya. Iya. Tapi banyak pemikiran sih Iya, di masyarakat pemikiran. kita gitu kan. Benar. Kira-kira vaksin ini benar-benar bisa bikin kita kebal terhadap virus COVID nggak sih? Ada jaminannya nggak sih, garansinya gitu kan? Makanya mungkin ada yang masih ragu. Tapi kalau untuk ya memperjuangkan memperjuangkan kehidupan kita, Iya. dong. Kesehatan kita tuh sekarang jadi nomor satu yang harus Pasti. kita perjuangkan. Lebih aware lagi Lebih gitu sama aware kesehatan gitu kan. Kemana-mana harus pakai masker, Cuci tangan. hand sanitizer harus dibawa. Iya bener, apalagi kalau di tempat nongkrong juga jangan sampai kayak kalau ngeliatin tempat nongkrongnya udah mulai rame nih, maskernya jangan dilepas dong, mohon maaf gitu. Setuju. Itu harus punya ada kesadaran diri. Iya. Tanpa harus dibilang juga harus, ya ampun, mana masker gue? Iya gitu kan. Sebenarnya kita sayang sama diri kita nggak sih gitu kan? Kalau kita sayang otomatis prokesnya tuh harus tetap dilakukan ya, Ya, jangan benar. sampai di stop. Apalagi kalau mikirnya gue kan udah vaksin, jadi nggak usah deh, nggak usah prokes-prokesan misalnya. Gitu. Ya ampun, pokoknya sobat duta lagi. Teman gue cerita Ingat ya. ya Kak, ingat. Saya kebiasaan. Hilaf ya. Gak bisa. Intinya gini sih, teman gue cerita ya, kalau misalnya mau jangan sampai vaksin kalian karena kalian udah vaksin bikin kalian tuh bebas ngapa-ngapain. Jangan sampai kalian berpikir seperti itu, karena ya even kalian udah vaksin sampai yang kedua kali, kalian tetap harus prokes. Protokol Yes. kesehatan tuh udah harus penting banget untuk dilaksanakan gitu kan. Benar. Karena masih ada orang lain Iya, yang belum vaksin. Mungkin Anda udah kebal lah, tapi yang lain. Jadi kita menjaga bukan hanya diri kita, tapi juga yang lain. Sama saudara di rumah, mama Iya. papa gitu-gitu kan kita memang harus. Apalagi buat kalian-kalian yang memang mobilitas kerjaannya itu udah yang tinggi banget gitu kan. Jam terbang Melihat itu tinggi sama- banget iya, ya. bener. Kota Ambon, kota yang nggak bisa dibilang kota besar kayak Jakarta sih, tapi mobilitasnya tuh tinggi banget masyarakatnya. Bener. Kita bisa lihat dari kemacetan di mana-mana. Iya, gitu kan. motor, mobil Jumlah di mana-mana. kendaraan juga Iya, banyak. yang bertambah semakin Yes. setiap harinya. Tapi ngomongin kendaraan, wah, Wah, bridging-nya mantep nih. Sesuatu yang baru jadi sandi. Coba. Nah, maksudnya kalau ngomongin kendaraan kan beberapa belakangan ini kan ada pemberitaan tuh. iya, di media-media online. Iya kan, soal kenaikan. Oh iya. Tarif BBM dan penghapusan premium. Yes. Dan tepatnya itu nanti kalau di salah satu portal yang saya baca itu nanti pas tanggal 7 di mana hari ulang tahun Kota Ambon. Benar. Dan memang juga sempat juga Juliet naik angkot itu ada Oh, ada. supir-supir yang sudah bilang akan ada kenaikan tarif angkotnya. di tanggal 7 Iya. Biasanya sih ada brosur-brosur yang ditempel di mobil ya. Kalau nggak brosur salah. kayaknya belum ya. belum ada. Kalau brosur yang ditempel di angkot itu ada, tapi Oh iya, jangan membuang sampah Iya. dari dalam Iya. mobil keluar ya. benar sekali. Kirain itu, Itu brosur yang baru. kirain brosur itu pinjaman duit.
bukan lah. Iya, ada banyak. Oh, kredit handphone. Terus nomor teleponnya di bawah. Besar lagi. Ternyata plot twistnya abang yang sopir Iya. kerja di situ. Ternyata Ya, minuman. tapi kayaknya memang kalau kenaikan harga gini pasti ada pro dan ada kontranya lah ya. Pastilah. Beberapa waktu lalu juga ada beberapa itu kan protes ya. Iya, dari supir-supir angkutan umum gitu kan. Kalau nggak salah- Mogok loh mereka itu. sampai macet di depan kantor DPR. Aku kan Sehari lewat situ. Dan gak ada angkot sama sekali. Iya bener, itu susah banget. Gila banget. Gokil sih itu. Yes. Mana siang itu panas banget lagi waktu itu. Iya, nggak hujan. Wah, pusing ya. Tapi memang waktu itu kan memang udah ada pemberitaan sebelum jauh-jauh sebelum mereka apa protes itu kan memang udah ada Iya. info-infonya Iya. gitu. Pernyataan langsung dari Pak Wali Kota ya. Iya, Itu kalau benar. nggak salah di beritanya tertanggal 26 Agustus 2021. Iya. Beritanya keluar tuh. Benar. Teman-teman kalau mau cari tahu berita yang terupdate bisa langsung di www.radiodms.com. Wah, Jangan lupa nonton Carang TV juga. mantap. Iya, benar. Kalau kalian mau ngeliatin visual yang mantap di Carang TV, Asik. YouTube. Wah, jangan lupa subscribe. Tapi kalau kita ngomongin kegiatan menjelang HUT Kota Ambon, yang paling kalian ingat, yang berkesan itu apa? Mungkin sebelum pandemi ya. Ya, kalau sebelum pandemi aku ingat banget ada beberapa acara-acara musik. Iya. Oke, betul. Bahkan sampai ada Car Free Day. Car Free Day, Oh ya. my god, 2018 is the best year ever. Iya kan, setiap hari Iya. Minggu. Bulan September itu. Oh bener. my god, aku masih ingat Saya yang main. Sandi dengan bandnya, pemirsa, asik. Mau dipromosiin? Tidak usah, nanti dimarahin. Tapi memang gitu kan. Dan aku pasti selalu hadir karena jogging. Iya, karena jogging waktu itu aku belum jogging Hari waktu itu. Minggu ya. pagi, ya ampun. Tapi gitulah ya. Seru loh itu. Iya, dan yang aku nggak pernah lupa juga dulu itu tahun 2000 berapa ya? 16 apa 15 itu ya? 16. Yang sampai acara panggungnya gede banget, stage-nya di Lapangan Di Merdeka. Lapangan Merdeka. Itu sampai orang berjibun banyak banget. Itu apa ya? Apa? Itu bersamaan sama Hut GPM sama Kota Ambon. Jadi kayak disatuin di Oh, Lapangan disatuin. Merdeka itu gede itu. Rame banget itu. Hahaha. Jadi kangen konser gak sih? Kangen ya banget. ampun, 2019 Noah masih konser, kita masih jingkrak-jingkrak di lapangan Merdeka. Apalagi kalau gitu loh. sebelum HUT Kota itu kan pasti banyak tuh agenda-agendanya tuh, Iya. acara-acara musiknya tuh. Datengin siapa, datengin Iya, siapa. ada Kalender artis-artisnya pariwisata juga, Kota bener. Ambon tuh, wah, visit Ambon 2020 kemarin kan terhenti gara-gara pandemi kan. Iya, biasanya kan dari Januari kita udah tahu tuh. Kalender Sampai Desember event tuh kita. apa gitu. Event apa yang akan diselenggarakan gitu di Take Kota us Ambon? back. Iya, gitulah. Pengen kembali itu. Bahkan justru bikin anak-anak muda di Kota Ambon tuh jadi lebih produktif gitu. Semangat, produktif. Untuk dan- mengeluarkan kembali kreativitas mereka. ya kan? Iya, gitu. Karena memang kita tuh terkenal dengan seni. Kota musik, gimana musik, enggak coba? Iya, gitu. Kemarin juga menyambut ulang tahun Kota Ambon ya, ada konferensi musik internasional ya, Iya. yang digelar dengan Music is My Life itu. Tanggal 31 Agustus kalau nggak salah digelar ya. Wah, sekarang kita nggak bisa lihat yang secara langsung. Bayangkan kalau nggak Iya. pandemi, itu kan digelar secara virtual tuh. Nah, kalau nggak pandemi, bayangkan ya kita masih bisa, aduh, tamu-tamu dari luar negeri berdatangan. Datang. Kan 2019 itu terakhir itu kelompok musik dari Spanyol gitu, yang konsernya di sebelah, terus setelah itu malamnya tuh konsernya Bondan. Ingat Oh, nggak? iya. 2018 itu. 2018 ya, tahu. Apa namanya sih, lupa. Vinculas, Okas Vinculas dari Spanyol. Iya. Karena iya. teman kita guide kan. Iya bener sih. Aku ingat banget karena waktu itu aku siaran malam. Itu kalau nggak salah juga ini menyongsong untuk HUT Kota Ambon. Iya waktu sih. itu. Aduh, keren banget. Terus ada konsernya Bondan. Aduh, Banyak sih waktu. Banyak. Jadi ingat juga kalau sebenarnya waktu sebelum HUT itu juga kayak ada acara-acara di pinggir pantai, acara-acara musik gitu-gitu. live music Live ya. music gitu-gitu kan. Aduh. Dan kayak gitu kalau tuh itu seneng. yang sering di samping pemadam, live Iya. musik juga kan? Iya, itu kan dulu kan Jadi ada panggung beberapa sering. spot gitu kan di Rame dalam banget kota pokoknya. yang memang Iya. disengaja dibikin Di live music.
Iya benar, aku ingat juga di depan Uri Meseng, di KFC, Jalan Uri Meseng depan ya. KFC. Hotel ya. Di depan toko ayam. Iya. Untuk ayam. Jadi itu juga dibikin kayak panggung kecil, terus di depan kantor pos ya, itu juga ada panggung juga. kecil gitu. Di pantai kayak Amahusu. Iya, Nah, itu kan juga iya benar di tikungan itu kan. Benar, itu ada titik-titiknya tuh. Jadi kayak Ambon itu full of music gitu, jadi kayak keren Benar. banget. Tapi kita merasa hidup banget ya. Iya sih. Hidup banget. jadi kita lagi flashback ya. Bener. Dan- Sebelum negara api menyerang. Kita nggak tahu ternyata plot twistnya beberapa tahun mendatang. Iya. Kita udah Iya. kayak apa-apa virtual, semua virtual. Bahkan kayaknya nanti acara ini juga virtual ya. Yang Kayaknya mana? acara HUT kota ini. Oh, kita belum dapat info yang pasti sih. Gimana mau dapat info? Narasumbernya belum datang. Aduh, kita menunggu ternyata. Jangan PHP, sakit. Tapi ya gitulah ya, kita pastinya bakal excited lagi karena memang tempat karena Kota Ambon berulang tahun, udah lama banget, ternyata udah tua juga Iya, gitu tua kan, banget 446. 46. Itu kalau dikumpulin jadi jumlah subscriber udah banyak sih. Benar. Apakah sudah bisa mendatangkan cuan? Ya, tapi kalau Juliet sendiri apa acara apa yang kamu selalu ikutin di setiap HUT kota? Kalau untuk HUT kota sendiri itu dari sekolah ya kak, itu selalu baris. Dari Itu selalu SD baris, ya? sampai SMP itu baris. Udah wajib Iya, banget Iya, dari sekolah wajib. ya. Kayaknya dari kompleks juga sih kayaknya. Kalau dari kompleks nggak pernah ikut kak, aku Nggak nggak pernah mau, aku hanya mau ya udah sekolah aja. Oh, dari Capek. sekolah-sekolah, iya sih. Terus sama yang terakhir makan patita. Wah, Pokoknya- siapa yang tidak mau makan kan? Iya, itu Itu emang tradisi orang Ambon banget makan patita. Dan- Kan kalau nggak salah pernah di Aipati kan? Yang Iya, sampai sejajar di- itu kan? Bener-bener. pokoknya itu nggak bakalan dilupakan kak. Soalnya pulang kuliah itu langsung di situ sama teman-teman beberapa Makan bareng-bareng iya. gitu. Wah, iya sih. Aku ingat waktu makan patita tuh aku siaran sore kalau nggak salah. Jadi cuma bisa ngeliatin doang. Sakit ya ngapain? Kayak sakit gitu. Tapi sebelumnya juga kan biasanya tuh ada ini sih, ini nggak sih kayak aerobik di pagi hari gitu kan? Zumba. Oh, Zumba. Mungkin di hari Minggu Iya kayaknya. kan, di hari Minggu itu terus di jalanan Aipati ini ditutup CFD, gitu kan. Bener-bener mengajak orang untuk sehat. Wah. Dan yang sekarang paling berkesan juga ya menurut saya menjelang HUT kota tuh biasanya kan udah digelar dari Agustus tuh kayak festival-festival kompleks. Salah satunya Iya. adalah Festival Jalan Baru. Ada jajanan-jajanan. Iya, ya. terus dihias-hias dengan mural-mural. Aduh, Ah. mural. Oh iya, mural, ngomongin mural juga kan ada lomba tuh yang di depan di Jalan Uri Meseng tuh kan juga tuh, aku ingat tuh 2000 berapa ya? 18 apa? 2018 Iya kan? ada lomba itu Kota kan. Ambon. Jadi di Sampai sekarang masih ada tuh masih lukisannya, ada muralnya. muralnya. Wah. Terus yang di Losari juga ada. Iya, sama di itu Rumah sakit GPM juga ada. benar Prigi 5 Nah. yang di samping SMP 2 ya kalau nggak salah itu tembok-temboknya juga dipakai buat itu Pakai kan. iya. moral. Wah, itu keren banget. Jadi memang benar-benar menunjukkan bahwa kita orang Maluku khususnya yang tinggal di Kota Ambon itu jiwa seninya tuh nggak habis-habis. Iya, gitu. Bukan hanya musik, Tapi kuliner, juga. terus kayak seni lukis gitu. Aduh, keren banyak. banget. Jadi Pokoknya memang art banget lah kita. Wah, art. Artis, Iya. artis, asik. Ini kalau di pokoknya banyak sekali ini kalau di jurusan perkuliahan tuh di kafe ya. di kafe. Desain komunikasi visual gitu. Oh my god. Ya. Jadi penuh dengan talenta-talenta seniman. Gitu. Bener. Yang pasti juga biasanya tuh kalau dulu tuh ada color run gitu kan. Oh iya, color fun. Yang pakai baju putih terus nanti setelah dilempar lari terus kayak colornya. Iya, aku ikut juga. Kamu juga itu menjelang kota juga kan? Dan setelah itu ada beberapa perkantoran yang udah mulai ikut-ikut juga tren Iya. kayak gitu. Bener-bener. Dan itu emang itu pertama keren kali di Ambon dan ya udah kita ikut, kenapa tidak? Jadinya rame gitu kan. Jadi aduh. Ada pokoknya DJ, banyak DJ. banget. Iya, gitu bener kan. datangkan Oh, DJ bener. juga. Iya keren. Aku tahu banget tuh. Tapi itu semua mengumpulkan orang. Iya, dan Dan itu saat tidak ini- bisa saat Dan untuk sekarang tuh nggak bisa. Coba 2 tahun ini Anda nggak bisa. run, ya. Anda meninggalkan runnya saja, tidak ada color. Kabur semuanya. Kaburan. Misalkan coloran tapi virtual. Wah, Gimana sih bayangin? pakai VR.
dilempar-lempar sendiri. Iya, lari di tempat gitu kan. Aduh. Itu tetangga bilang, waduh orang gila ini. Ya ampun. Bayangkan Karena orang emang di sekarang udah virtual, serba virtual. Semuanya serba Iya. virtual. Doa untuk Ambon juga virtual, terus konser-konser musik juga virtual. Iya, virtual. Di tapping dulu, baru ditayangkan. Aduh, benar-benar pakai green screen. kapan kita bisa keluar dari kemelut ini? Semoga lebih cepat, lebih baik lah ya. Dan mungkin teman-teman yang lagi nonton juga pastikan kalau kalian selalu menjaga protokol kesehatan ya. Yes, benar banget. Mungkin karena begitu banyak kenangan manis, kemudian tiba-tiba kita dihadapkan pada kondisi yang sulit seperti ini, itulah yang menyebabkan tema HUT Kota kali ini tuh Ambon Tangguh. Iya. Ya. Bahwa kita tuh masih bisa bertahan, struggle, dan tumbuh meskipun di Di tengah suasana- pandemi gitu. Iya, di tengah pandemi saat ini, Kak. Benar. Oke. Karena memang sebenarnya sangat-sangat berdampak sih ya pandemi ini gitu, yang bikin kita harus benar-benar survive gitu, dari bukan cuma harga angkot yang bakal naik, tapi sebelum-sebelumnya juga banyak pedagang-pedagang yang survive gitu kan selama pandemi ini gitu. Benar. Ditambah lagi memang karena aturan-aturan yang mengharuskan kita untuk berjualan lebih awal dan segala macam, Ditutup juga ditutup lebih awal, Waktu, dibatasi kan? waktunya. Dikasih waktu, waduh. Siapa lagi kalau bukan pemilik waktu? Hanya Tuhan. Hanya Saya udah Tuhan cukup ya. lama banget Enggak, berdiri. kan yang punya waktu berarti dia yang kaya. Oh, iya Jalan sih. in time kan? Oh iya sih, film ya. Yang waduh. Bukan di kehidupan nyata. Itu hanya film. Tapi filosofinya emang seperti itu. Siapa yang memiliki waktu, dia orang kaya. Mungkin Iya. time is money gitu lah. Benar-benar siapa yang bisa ngontrol itu waktu itu. Mengontrol waktu. Ya paling mengontrolnya ke diri mereka sendiri ya kan, Kak. Benar. Jadi kalau para pedagang emang nggak bisa ngontrol waktu, ya udah. Ada yang memegang kontrol itu. Tapi memang sebelum HUT Kota juga Ambon tuh ada beberapa momen yang ramai, bikin ramai juga kan. Sebelumnya juga ada Piala Dunia gitu-gitu kan. yang bikin Oh my ramai. god. Tahun ini ya, meskipun nggak bisa nonton bareng. Tapi by the way, tahun depan tuh juga Piala Dunia. Nah. Tahun kemarin kan, tahun ini kan Euro. Euro. Iya. Tahun depan Piala Dunia ramai lagi. Terakhir Piala Dunia yang waktu bikin Ambon rame itu 2018. Ya. Itu waktu itu aku ingat setelah festival Jalan Baru kan waktu itu. Jadi masih rame banget. Aduh, pokoknya Ambon yang belum bisa kayak kita katakan seperti saat ini ya. Jadi kemana-mana tuh kita nggak ngerasa terkungkung hanya karena COVID dan lain sebagainya. Kembalikan Ambon. Tapi yang penting Ambon tetap tangguh gitu ya. Iya, harus tetap tangguh sih. Karena memang gitu. Kalau kita nggak tangguh ya siapa lagi yang bakal memperjuangkan beberapa orang-orang yang memang sangat-sangat membutuhkan Iya. uang dan segala macam untuk bertahan hidup gitu kan. Ya, kira-kira seperti itu flashback kita. Tapi ada yang ngelihat panggung di tengah lapangan Merdeka nggak sih? Sempat tadi sih, cuman karena hujan kan jadi nggak bisa merhatiin banget sih. Apakah itu pertanda bahwa kita akan bisa menikmati lagi suasana-suasana yang tadi kita sebutkan? Semoga ya. Apakah? Semoga ya. Mungkin dibatasi kali. Iya, dibatasi sama ada ini aturan-aturannya kali ya. Oke. Kayak jaga-jaga jarak gitu. Iya. Cuma Terus kalau kalau anak Jadi gue- nggak enak. Sedangkan kalau dia kalau Bener, jaga jarak ya, itu tuh gak enak banget. Bisa. gitu. Terus kalau jaraknya tuh, ya ampun, kalau sama pasangan ya, jauh banget. Iya, ini kita pacaran apa? LDR. Bayangkan kalau yang di atas itu misalkan Ariel Noah lagi nyanyi. Ya. Dan kita nggak boleh mendekat ke panggung karena itu harus pakai prokes. Waduh. Bahkan kita nggak bisa nyanyi bareng teman-teman sambil ngerekam ini. Nggak bisa. Susah banget. Susah banget. Ya. Tapi mau gimana kalau misalnya kita nggak natin aturan itu, nggak natin jaga jarak itu ya pasti bahaya juga gitu. Benar. Tadi memang sempat pas aku lewat tuh ada yang gladi resik juga. Iya, ada yang cek mic. Iya, cek mic. Terus dipanggil Untuk apa lagi. itu? Kalau sepentas selalu Kayaknya Julian gimmick dengar. deh. Kayaknya kalau aku pikir itu kayaknya buat nanti HUT kayaknya deh, Kak. Atau mungkin Tidak mungkin dong untuk acara masak mau masak. Pasti untuk HUT. kira-kira artis siapa ya? Mereka mendatangkan siapa? Paling-paling artis lokal. Iya, itu sudah pasti ya. Kalau artis nasional dia harus vaksin dulu. Iya sih. Iya, benar. Dan dia harus melewati prosedur-prosedur yang sangat Panjang. Sangat Benar. ketat gitu ya. Ketat. Tapi biasanya sih sebelum dan sesudah HUT Kota tuh pasti ada acara-acara musik juga, kayak nanti dipelopori sama beberapa brand-brand gitu kan.
yang mendatangkan musisi-musisi ternama nasional Indonesia gitu-gitu kan. Biasanya gitu. Dulu tuh bahkan kayak beberapa tahun yang lalu tuh kan ada Jamrud, kan Ariel Noah juga gitu-gitu kan. 2019 masih ada Agnes Kamaleng. Iya. Hati ini hanya rindu. Kakaknya aku ingat Di banget itu. Patimura Park itu meskipun nggak segede Noah sih, ya. Tapi kan itu kan menyongsong kota Yang Ambon. aku ingat Terus banget ada itu pagelaran konvensi ya? busana kalau nggak salah. Oh iya. Pagelaran busana loh waktu itu pas yang waktu Agnes datang dan nyanyi itu. Oh iya ya? Jadi Wah. dipilihlah gaun siapa, desain gitu. Oh, dari yang desain. dari tenun khas Maluku gitu kan, tapi dibikin jadi gaun. Wow, itu pokoknya besok-besok kita mengharapkan yang lebih dari Ambon yang kayak gini, acaranya kayak gini tapi ditingkatkan Iya. gitu. Jadi lebih meriah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong ditingkatkan, dengan HUT tahun ini juga rame banget karena kemarin juga infonya Pak Wali sampai mengunjungi kuliner-kuliner malam gitu kan. Belanja juga. Nah, itu tuh yang bikin masyarakat tuh seneng di situ. Bagaimana kalau misalkan event seperti atau acara-acara seperti itu dipertahankan lagi sampai tahun depan meskipun dalam kondisi pandemi. Iya. Iya. Karena benar. itu juga membantu perekonomian para pedagang kita. Gitu Iya kan. pasti, itu pasti. Khususnya yang jualan kuliner malam. Malam, Gitu. bener Kak. Karena memang kuliner malam di Ambon tuh sudah sangat melekat sama kita-kita yang Iya. memang suka begadang gitu. Iya, nasi kuning Nasi begadang. kuning, bener Ya. banget nasi kuning. Salah satunya Sarmento Mama yang di Batu Merah itu Oh, juga. iya. Sampai larut malam juga dibuka kan. Benar. Waduh. Bubur ayam. Bubur ayam juga. Ingat banget tuh kalau dulu siaran SBD ya, Ah. waktu DMS itu puasa kan. Tapi mungkin karena puasa sih, jadi orang tuh jualan makan tuh sampai pagi sih, Iya, sampai sahur. Tapi terlepas dari itu kayak kita masih waktu pulang siaran GIP juga masih banyak Masih sih ada ya? yang jual kuliner malam sampai jam-jam 1-2 gitu. Iya sih. Kalau kan dibatasi ya jamnya. Iya, Iya, kalau batasi kayak dulu. biasanya kayak tahun-tahun sebelumnya itu kan memang sampai subuh, sampai jam 5, ada yang jam 4 gitu. Iya. Dan beberapa tahun lalu juga itu kan sempat ada stand-stand yang dibuat pemerintah. Dan ada kain tenun juga. Itu kalau nggak salah di Pameran ya? Pameran Kak. Dan itu memang euforianya itu sampai dibuat ada yang seminggu, ada yang 3 hari juga. Oh iya benar. Itu luar biasa itu nggak sekali. salah itu ada lokal brand dari Ambon juga Iya, yang jualan benar. di situ. Wah benar. Dan memang merchandise. Iya, merchandise. Keren sih. Ya, begitulah ya, karena COVID jadi ya begitulah. Semuanya tuh pasti jawabannya gitu ya. Iya. Karena pandemi. Kok kita kayak nyerah, ya udahlah gitu. Padahal kita tuh seharusnya tahu. Iya, kita kan harus tangguh kembali lagi nih. Karena ya, tema ulang tahun kota kali ini tuh Ambon, Ambon Tangguh. Oh my god. Udah setangguh apa kamu menghadapi dia yang pergi dengan yang lain? Asik. Kasihan sekali. Ya. Harusnya sih lebih tangguh daripada dia yang pura-pura kuat ya. Asik. Pura-pura bahagia. Iya benar. Pura-pura kuat juga itu tangguh loh, Kak. Pura-pura Oh, iya. kuat. Iya, Iya. tangguh Karena juga. pura-pura untuk menjadi Iya. kuat padahal dia lemah. Kenapa? So deep, menusuk jantung. Sedikit melenceng ya. Bukan sedikit, sangat. Ya oke lah ya. Tapi mungkin teman-teman di luar sana, teman-teman baca cerita juga pasti sangat-sangat excited dan sangat-sangat merindukan beberapa acara-acara yang selalu ada di Ya. Kota Ambon seperti Yes. yang tadi Juliet bilang juga ada baris berbaris Ya. gitu ya, ada makan-makan, Live acara-acara music. makan, ya. Festival musik, Kalau festival Aduh, yang di rindu pantai banget. apa sih itu yang pinggir-pinggir pantai gitu aku lupa. Hawaiian. Dia Mausu, Iya kalau nggak salah. Darwin, kalau Iya, nggak dan salah. Garung-garung gitu. Oh itu Oh, Agustus ya? iya, itu juga ini kemarin Kak. ya. Yacht race itu Bulan-bulan kan? ya? Biasanya Tapi nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. tahun ini. Iya. Karena pandemi kan. Karena memang Woodport itu bahkan acara-acaranya yang paling kuat itu dari Agustus sampai September. Nah, Iya, kenceng banget tuh. Iya, kenceng banget kayak wah badai topan yang sedang menghantam. Yang menggembirakan hati. mesinnya berapa tak itu kalau kenceng? Waduh. Ya, gitu. Iya, gitu ya. Waduh, jadi harapan kita untuk Kota Ambon yang ke-446 ini apa? Sandi dulu lah. Ya pasti semakin tangguh dan semakin bisa untuk apa ya? Semoga Kota Ambon juga dengan ditambahnya usia ini kita semua tuh semakin lebih dewasa. Wah. Bukan hanya dewasa umurnya aja ya. Orang-orangnya juga harus Iya. ya.
dan pimpinan-pimpinannya juga semakin bisa melindungi rakyat. Wah. Semangat. Kalau Juliet apa? Kalau aku sendiri lebih cenderung ke anak-anak muda ya kak, harus tetap kreatif gitu lah kak. Jangan pernah menyimpan kreativitas kita untuk diri kita sendiri. Keluarkan aja. Sekarang kan udah banyak tuh media sosial, pakailah itu. Dan jangan hanya buat satu atau dua orang itu aja yang dipakai. Tapi alangkah baiknya dari pemerintah sih lihat ada potensi-potensi yang baru biar kembali dihidupkan. Gitu aja sih kak. Kalau Aku Ambon dengan usia yang ke-446 ini semoga tetap bersih ya. Masyarakat lebih sadar ya, membuang sampah itu pokoknya masalah sampah itu masalah kita semua, bukan hanya masalah siapa yang paling dekat dengan tempat pembuangan sampahnya, enggak, tapi memang kita semua itu yang paling pertama sadar karena beberapa hal musibah terjadi belakangan ini juga dikarenakan itu, misalkan yang suka buang sampah di sungai gitu. Oke, kalau kita mau kota kecintaan kita ini dia bisa berkembang lebih bagus lagi, otomatis kitalah yang harus menjaganya. Untuk warga masyarakat Kota Ambon, mari sama-sama kita tetap menjaga dan memelihara kota tercinta kita, kebersihannya, keamanan, ketertiban lingkungannya, ya. Karena juga beberapa waktu terakhir ini kan banyak kejadian yang tidak kita inginkan itu bermula dari padahal cuma tetangga doang kayak gitu. Benar. Ya saling menjaga lah ya. Tumbuhkan lagi bahwa kata orang Ambon itu sikap toleran itu sangat tinggi, itu persaudaraan yang sangat kelihatan piala gandong itu tetap harus dihidupkan. Terus semoga pemimpin-pemimpin kita ya, pemimpin Kota Ambon, Provinsi Maluku juga, kan kemarin juga provinsi ulang tahun ya, di Agustus. Semoga semakin bertanggung jawab dengan tugas mereka dan mengayomi masyarakat, memimpin dengan bijaksana, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Yes, benar. Oke, gak terasa ya udah harus berakhir tuh. Berakhir. Oh enggak ya? Belum. Masih beberapa bulan lagi kak. September. Emang terbaik. Ya anyway, semoga obrolan kita ini bisa memberikan informasi atau setidaknya menghibur teman-teman bercerita semuanya lah ya. Yes. Kita ketemu lagi di kesempatan baik lainnya minggu depan. Dengan topik yang berbeda. Saya Juliet Dan Miss Ade. Sampai ketemu di Bacarita Carang TV. Katong TV. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box.